Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Zulfina Rahmawati dari kelas KA3B Prodi Komputerisasi Akuntansi, jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Semarang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas akhir saya, yaitu rekayasa aplikasi Point of Sales atau POS, yaitu aplikasi Koperasi Lydia. Untuk yang pertama, di sini saya sudah ada aplikasi desktop Koperasi Lydia. Teman-teman dapat mengklik 2 kali untuk menjalankannya atau run as administrator. Baik, ini adalah tampilan awal aplikasi Koperasi Lydia. Teman-teman akan melihat splash berupa informasi singkat dari aplikasi Koperasi Lydia ini. Untuk informasi lebih lanjut, nanti teman-teman bisa membuka melalui menu About. Untuk menghilangkan splash ini, teman-teman dapat mengklik tombol apa saja di keyboard teman-teman. Setelah itu, teman-teman akan mendapatkan tab login. Di sini terdapat 3 macam user ya teman-teman. Untuk admin, itu dapat mengakses semua menu, dan yang kedua adalah operator, serta yang terakhir adalah pengguna yang hanya bisa mengakses beberapa fitur saja. Di sini saya sebagai admin akan menjelaskan detail-detail cara menggunakan aplikasi ini. Isikan username dan password teman-teman semua, lalu klik OK. Nah, ini merupakan tampilan awal dari aplikasi Point of Sales dari Koperasi Lydia. Di sini terdapat beberapa komponen ya teman-teman. Yang saya sorot ini adalah menu awal yang terdiri dari master, yang berisi data barang, data konsumen, data supplier, data user, serta logout. Lalu ada menu transaksi yang terdiri dari submenu pembelian, penjualan, retur pembelian, retur penjualan, bayar hutang serta bayar piutang, stok opnam, dan yang terakhir adalah tutup stok. Lalu untuk menu laporan terdapat laporan barang, konsumen, pembelian dan penjualan, retur pembelian dan penjualan, lalu ada laporan bayar hutang serta piutang, dan yang terakhir adalah laporan stok opnam. Lalu ada menu utility yang terdiri dari submenu kalkulator serta notepad, dan yang terakhir adalah bantuan yang berisi submenu about serta petunjuk. Nah, nanti di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut tampilan dari per menunya. Selanjutnya, pada menu kotak 4 ini adalah menu utama yang sering dibutuhkan oleh user, yaitu data tentang barang, data tentang konsumen, data tentang bantuan, dan data tentang login, username, serta password. Untuk komponen ini bisa ditambah ataupun bisa dikurangi ya teman-teman, tergantung dari kebutuhan penggunanya. Lalu di bawah ini merupakan menu icon yang memudahkan user untuk mengklik menu-menu terkait. Nah, di sini terdapat menu barang, menu data konsumen, menu data supplier, menu data penjualan, retur penjualan, dan seterusnya sampai laporan neraca. Nah, fungsinya ini adalah untuk memudahkan pengguna dalam mengklik menu-menunya. Sebenarnya hampir sama fungsi dari menu icon serta menu yang ada di atas ini. Hanya saja, untuk icon itu sendiri hanya untuk memudahkan penggunanya. Seperti itu. Nah, jika teman-teman kurang tertarik dengan tampilannya seperti ini, teman-teman bisa mengganti layout atau posisi dari icon-icon ini. Nah, di sini terdapat 3 layout. Yang pertama yaitu default, seperti ini. Lalu yang kedua ada horizontal, perbedaannya hanyalah horizontalis. Dan yang terakhir adalah vertikalis. Seperti ini. Di sini saya akan menggunakan default atau mode default. Nah, lalu yang di bawah ini merupakan tab yang berisi tentang informasi seperti di pojok kiri bawah terdapat informasi mengenai lisensi by Lydia, lalu ada user by admin sesuai dengan username yang kita login pada saat awal video tadi, lalu terdapat informasi mengenai tanggal, jam, serta informasi mengenai keyboard. Di sini saya mengambil fitur caps lock. Jika caps lock diaktifkan, maka tab caps akan aktif. Seperti itu. Baiklah, yang pertama, di sini saya akan mencontohkan untuk menginput data master khusus user. Nah, untuk
data user ini berfungsi sebagai data login username serta password pada awal video tadi. Nah, baik, di sini terdapat beberapa tombol ya teman-teman, seperti tambah yang berfungsi untuk menambahkan data, lalu ada simpan untuk menyimpan, koreksi, hapus, batal, keluar, serta terdapat tombol awal, akhir, serta sebelum dan sesudah. Serta terdapat komponen tambahan lain ya teman-teman, seperti text box, lalu ada informasi data user yang menggunakan data grid, serta fitur pencarian data yang menggunakan combo serta kombinasi dari text box itu sendiri. Baik, di sini langkah pertama, jika teman-teman ingin menambah data, maka teman-teman dapat mengklik tombol tambah. Nah, lalu isikan user ID, nama, password, serta ketikkan password lagi, serta hak akses dari teman-teman semuanya. Misal di sini saya memiliki user ID berupa keuangan, lalu dengan nama keuangan, lalu password 123, ulangi password, serta hak akses 0 untuk admin, 1 untuk operator, dan 2 untuk user. Untuk operator dan user itu sendiri memiliki hak akses yang terbatas, karena untuk hak akses yang dibutuhkan oleh semua itu hanya terdapat pada hak akses admin atau hak akses 0. Di sini kita ambil 0, lalu klik simpan. Maka apabila data tersebut sukses disimpan, maka teman-teman akan mendapatkan message box berupa info sukses disimpan, lalu klik OK. Maka data akan otomatis terinput pada MySQL atau informasi data user pada ID 8. Nah, di sini teman-teman bisa mengoreksi apabila terdapat kesalahan kata-kata atau kesalahan atau penggantian password, teman-teman bisa klik koreksi. Nah, di sini teman-teman bisa mengganti sesuai dengan kebutuhan, dan apabila teman-teman ingin membatalkan koreksi, maka dapat diklik batal. Nah, di sini apabila teman-teman merasa terdapat data-data yang ingin dihapus atau terdapat data-data yang sekiranya tidak dibutuhkan lagi, teman-teman dapat mengklik tombol hapus dengan cara klik tombol hapus, lalu akan mendapatkan message box berupa yes atau no. Nah, jika teman-teman sudah yakin untuk menghapusnya, teman-teman dapat mengklik yes. Nah, teman-teman dapat kita lihat dari informasi data user untuk ID keuangan sudah hilang. Nah, seperti yang kita tahu di kasus-kasus pada perusahaan besar, terdapat banyak user ya teman-teman. Semisal kita ingin mencari satu data user, tetapi informasi pada data user itu sangat banyak, kita bisa memanfaatkan fitur pencarian data. Di sini kita bisa memasukkan key name. Misal kita hanya ingin mengetahui user ID-nya. Misal kita ketikkan admin, maka informasi data user yang memiliki hubungan dengan admin maka akan muncul dan hanya terfilter pada informasi data user itu sendiri. Nah, untuk tombol awal akhir itu sama seperti page up dan page down, awal dan akhir, maka disorot di data akhir, dan sebelum dan sesudah seperti scroll up, scroll down. Seperti itu. Setelah kita selesai menginput pada data user, kita bisa keluar dengan cara klik tombol keluar. Nah, begitu pula dengan data barang yang memiliki fungsi tombol serta komponen-komponen yang hampir sama dengan menu user, seperti tombol tambah, koreksi, hapus, awal, akhir, sebelum, dan sesudah. Tetapi di sini terdapat menu tambahan, yaitu menu cetak. Di sini kita bisa mencetak dalam bentuk Microsoft Excel ya teman-teman. Kita coba cetak. Tunggu proses sebentar. A few moments later. Nah, di sini teman-teman bisa meng-save nama filenya. Kita buka file dari hasil ekspor ke Microsoft Excel. Nah, seperti ini ya teman-teman, hasil ekspor ke Microsoft Excel berupa daftar barang seperti kode barang B001 Indomie dengan satuan buah. Untuk harga belinya 2.000 dengan harga jual 1.500.
dengan stok 90 dan stok minimal 20. Seperti itu. Kita kembali ke menu master. Untuk data konsumen hampir sama, memiliki fungsi yang sama, ada tombol tambah, koreksi, cetak juga. Untuk hasilnya juga sama, tetapi untuk kolom-kolomnya itu sama seperti informasi data konsumen. Hanya ada kode konsumen, nama konsumen, alamat, kota, kode pos, phone, serta email. Begitu pula dengan master data supplier. Untuk ini juga sama, hanya saja berbeda pada kolom export nantinya ke Microsoft Excel yang berisi tentang kode supplier, nama supplier, alamat, kota, kode pos, phone, serta email. Begitu pula dengan fitur pencarian data. Baik, selanjutnya kita masuk ke menu master transaksi. Di sini saya hanya akan menjelaskan mengenai penjualan kredit serta pembelian tunai dikarenakan keduanya memiliki metode dan layout yang hampir sama. Yang pertama adalah penjualan kredit. Untuk menambahkan, teman-teman bisa klik tombol tambah. Nah, untuk nomor jual di sini akan muncul secara otomatis. Untuk tanggalnya, teman-teman bisa mengatur sesuai dengan kebutuhan. Nah, lalu untuk kode pelanggan sendiri, di sini terdapat 3 cara untuk menginput kode pelanggan. Yang pertama adalah dengan tombol browse. Nah, di sini terdapat fitur pencarian data apabila data kreditur terlalu banyak sehingga dari pengguna atau dari admin itu sendiri harus mencari satu-satu data yang terkait. Semisal kita cari atas dasar key nama konsumen. Kita bisa double klik data tersebut atau klik tombol pilih. Nah, maka kode pelanggan serta nama pelanggan akan muncul secara otomatis pada kolom yang terkait. Nah, lalu untuk kode barang itu sendiri memiliki fungsi yang sama seperti kode pelanggan, tetapi di sini saya memakai cara combo. Dengan diklik panah ini, lalu akan muncul daftar dari barang-barang tersebut, tetapi hanya muncul kode barang. Apabila teman-teman tidak hafal nama kode barangnya, teman-teman bisa memakai cara browse. Di sini saya memakai cara combo. Kita ketikkan jumlah dari penjualan itu sendiri. Nah, maka kolom total akan otomatis mengisi jumlah piutang dari pelanggan yang terkait, lalu klik enter. Nah, apabila pelanggan tersebut membeli barang lebih dari 1, kita bisa menginput lagi. Nah, dikarenakan tadi kita menggunakan metode penjualan kredit, maka untuk opsi jenis transaksi kita pilih kredit. Nah, untuk perbedaan tunai serta kredit itu terletak pada metode pembayarannya. Apabila tunai, maka yang muncul adalah total, bayar serta kembali. Apabila kredit, maka yang muncul adalah total, uang muka, serta sisa. Nah, di sini kita misalkan uang mukanya hanya 100.000. Nah, maka di teks sisa akan secara otomatis muncul piutang dari konsumen Pradita akan muncul sebesar Rp10.000. Di sini kita bisa klik simpan. Nah, apabila dari kita ingin mencetak nota penjualan secara kredit, kita bisa klik tombol cetak. Kita save namanya. Nah, di sini dapat kita lihat nota penjualan secara kredit. Di sini terdapat informasi mengenai uang muka sebesar 100.000 dengan total piutang sebesar 110.000, sehingga sisa piutang dari konsumen terkait adalah 10.000 dengan rincian dari piutang seperti yang ada pada layar. Nah, untuk PDF ini dapat kita print dengan cara ketikkan tombol pada keyboard Ctrl P serta print sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Begitu pula dengan penjualan tunai. Penjualan tunai akan saya jelaskan dengan metode pembelian tunai karena layout, fungsi serta yang lainnya itu hampir sama.
kita isikan sama seperti penjualan kredit. Isikan tanggal, kode supplier, kode barang, kita isikan jenis transaksi tunai. Misal kita bayar 300.000, maka untuk total kembali akan otomatis muncul sebesar 90.000. Setelah selesai menginput semuanya, kita bisa klik simpan, lalu klik cetak. Nah, di sini terdapat nota beli tunai yang berisi tentang informasi data barang yang terkait, serta terdapat informasi total pembelian secara tunai, total bayar kita secara tunai, serta total kembalian kepada kita dari supplier yang terkait. Nah, lalu lanjut, kita klik selesai. Setelah itu, di sini saya akan menjelaskan contoh mengenai retur penjualan. Nah, untuk retur penjualan sendiri, layoutnya hampir sama seperti penjualan ataupun pembelian baik itu tunai maupun kredit. Kita klik tombol tambah untuk mengaktifkan semua tombol serta fitur-fiturnya. Maka untuk nomor retur akan otomatis terisi seperti menu-menu sebelumnya. Kita isikan tanggal retur. Kita klik nomor jual. Kita isikan kode barang. Nah, di sini untuk kode barang sendiri akan otomatis mengikuti dari penjualan sesuai dengan konsumen yang terkait pada nomor jual FP00 sekian. Nah, di sini kita retur untuk barang B002 sebesar 1. Kita klik enter. Nah, di sini otomatis dari sistem akan membaca bahwa piutang dari konsumen terkait akan mengurangi sebesar Rp5.000. Kita klik simpan. Nah, apabila kita ingin mencetak notanya, sama seperti menu-menu sebelumnya, kita klik cetak. Kita tunggu sebentar. Nah, untuk retur sendiri di sini akan otomatis mengurangi nilai piutang dari konsumen terkait sebesar Rp5.000 dengan rincian barang seperti yang ada pada layar. Next, kita lanjut. Setelah itu, saya akan memberikan contoh mengenai bayar piutang. Untuk bayar hutang serta piutang itu hampir sama menunya dengan fungsi tombol serta fungsi menu yang sama. Di sini saya ambil mengenai bayar piutang. Baiklah, di sini saya mengambil fitur combo. Untuk nomor jualnya, dari sini kita isikan tanggal berapa konsumen tersebut membayar piutangnya, semisal hari ini. Nah, maka sistem akan membaca bahwa konsumen terkait memiliki piutang sebesar 19.000, tetapi karena sudah dibayar sebelumnya sehingga jumlah piutangnya secara update itu sebesar 14.000. Nah, di sini semisal kita ketikkan 10.000. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa konsumen terkait itu menyicil jumlah piutangnya, sehingga piutang terbaru atau terupdate-nya jumlah piutang tersebut sebesar Rp4.000. Di sini kita bisa klik simpan, maka sistem akan otomatis menyimpan pada database yang terkait. Kita bisa klik keluar. Nah, lalu yang selanjutnya adalah submenu transaksi stok opnam. Nah, untuk fungsi stok opnam sendiri adalah berfungsi untuk menyamakan saldo antara dengan yang di catatan serta yang ada pada gudang. Semisal hari ini adalah tanggal untuk stok opnam. Untuk nomor invoice itu akan otomatis terisi sendiri sesuai dengan sistemnya. Untuk keterangannya dapat kita isi selisih karena
kehilangan persediaan. Nah, untuk kode barang itu sendiri dapat kita cari menggunakan menu browse. Kita klik 2 kali. Nah, untuk di sini kita hanya bisa mengisi text box tambah atau kurang. Untuk apabila kita menginput angka positif, maka yang muncul adalah adjust menjadi positif atau menambah. Dan apabila kita mengisi angka negatif, maka kolom adjust menjadi akan berkurang terhadap tambah atau kurang itu sendiri. Misal di sini kita tambah 20 telur. Kita klik save. Nah, apabila data tersebut sukses tersimpan, maka kita akan mendapatkan message box berupa sukses disimpan. Kita klik OK. Nah, apabila kita ingin melihat stock of name history atau stock of name yang telah lalu-lalu, kita bisa klik stock of name history. Nah, di sini sama seperti laporan yang nantinya akan saya jelaskan. Di sini terdapat fitur aktifkan tanggal serta auto refresh. Di sini terdapat fitur filter tanggal serta ada fitur ekspor. Di sini kita aktifkan tanggal serta auto refresh. Lalu klik cari. Nah, maka tabel laporan stok opnam itu sendiri akan otomatis memunculkan data-data stok opnam yang telah lalu atau stok opnam history. Nah, apabila kita ingin mengekspor data stok opnam ini, kita bisa klik tombol ekspor. Later. Baik, di sini hasil ekspor ke Microsoft Excel. Di sini terdapat kolom nomor stok opnam berikut dengan isinya. Lalu ada tanggal stok opnam, lalu ada keterangan baik itu keterangan barang rusak ataupun selisih perhitungan fisik ataupun ada selisih karena kehilangan persediaan. Lalu terdapat kode barang yang di stok opnam, lalu terdapat jumlah sebelum, jumlah stok opnam serta jumlah sesudah stok opnam. Serta di sini terdapat rekapan total stok opnam dari suatu periode filter yang telah kita atur sebelumnya. Kita close. Nah, lalu selanjutnya adalah menu transaksi tutup stok. Untuk tutup stok itu sendiri berfungsi sama seperti kartu stok. Hanya saja untuk tutup stok ini dilakukan pada akhir bulan. Misal kita ingin tutup stok bulan Juli. Pada tahun 2021, kita klik OK. Karena pada bulan tersebut sudah pernah ditutup, maka kita ganti tutup stok pada bulan sebelumnya. Kita klik OK. Nah, setelah sukses, maka pengguna akan mendapatkan message box berupa tutup stok sukses. Kita klik OK. Nah, maka untuk submenu transaksi sudah selesai. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai menu laporan. Untuk laporan itu sendiri sama seperti laporan stok opnam pada sebelumnya setelah saya jelaskan serta sebutkan. Di sini terdapat laporan data barang, data konsumen, data pembelian, serta data penjualan, serta adanya laporan retur bayar serta laporan stok opnam. Nah, di sini saya akan menjelaskan dua laporan saja yang memiliki layout dan fungsi menu yang berbeda. Yang pertama adalah data barang. Untuk data barang itu sendiri di sini dapat memfilter barang-barang tertentu yang hanya dibutuhkan oleh penggunanya saja. Misal kita ingin melihat laporan B005 pada bulan Juli. Kita klik tombol cari, maka otomatis di sini kita melihat buku besar dari kartu stok B005. Nah, apabila kita ingin mengekspor atau mencetak dalam bentuk Microsoft Excel, kita dapat klik tombol ekspor. Nah, di sini terdapat cetakan dari aplikasi Koperasi Lydia dalam bentuk Microsoft Excel. Di sini terdapat informasi mengenai periode dari laporan itu sendiri, yaitu Juli 2021. Untuk isinya yaitu ada nomor faktur, lalu ada jumlah beli, harga beli, total beli, jumlah jualnya, harga jual, total jual,
jumlah dari keseluruhan antara harga beli dan jual, harga keduanya, serta jumlah beli antara harga beli serta harga jualnya. Nah, di sini terdapat total dari kartu stok untuk BL005. Nah, setelah itu kita bisa close. Lanjut ke menu selanjutnya. Nah, lalu selanjutnya untuk data konsumen, data pembelian, data penjualan, laporan retur pembelian, laporan retur penjualan, serta laporan bayar hutang piutang itu hampir sama. Tetapi di sini saya hanya akan mengambil laporan penjualan. Nah, untuk laporan penjualan merupakan hasil rekapan hampir sama seperti laporan kartu stok yang sebelumnya. Di sini terdapat fitur aktifkan tanggal untuk memfilter laporan-laporan apa saja yang perlu disorot dari laporan yang terkait. Kita aktifkan tanggal serta aktifkan auto refresh. Kita pilih filter tanggal. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa laporan per tanggal 23 Juni 2021 sampai hari ini terdapat penjualan seperti yang ada pada layar teman-teman semuanya. Nah, apabila kita ingin ekspor dalam bentuk Microsoft Excel, kita bisa klik tombol ekspor. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Untuk tampilan ekspornya hampir sama seperti tampilan ekspor sebelumnya. Kita close saja dan lanjut untuk menu-menu selanjutnya. Untuk laporan yang lain hampir sama, seperti laporan penjualan, retur hampir sama, laporan bayar juga hampir sama, terdapat menu aktifkan tanggal, ekspor, auto refresh, serta terdapat total akhir serta filter dari laporan itu sendiri. Baik, kita lanjut ke utility. Di sini terdapat dua utility. Yang pertama adalah kalkulator serta notepad. Nah, untuk fungsi dari utility itu sendiri adalah untuk memudahkan user apabila terdapat kebutuhan untuk menghitung, untuk mencatat hal-hal yang penting, sehingga pengguna tidak perlu mencatatnya di kertas lagi. Cukup melalui notepad atau menghitung melalui kalkulator dari sistem. Kita klik kalkulator. Nah, maka sistem akan memunculkan aplikasi dari kalkulator itu sendiri. Lalu yang kedua adalah notepad, apabila kita ingin mencatat sesuatu yang penting. Nah, baik. Lalu untuk menu selanjutnya adalah menu bantuan. Untuk bantuan itu sendiri terdapat dua submenu. Yang pertama adalah About, yang kedua adalah Petunjuk. Untuk bantuan menu About itu sendiri berisi tentang informasi mengenai aplikasi Koperasi Lydia, baik itu versi, app description, serta sistem informasi. Nah, apabila kita ingin mengetahui sistem informasi dari desktop atau laptop atau komputer itu, kita bisa klik tombol sistem info, maka sistem akan membaca dan menampilkan data mengenai laptop atau komputer yang terkait. Lalu selanjutnya adalah submenu petunjuk. Untuk submenu petunjuk ini berisi tentang petunjuk manual penggunaan aplikasi Koperasi Lydia dalam bentuk PDF. Nah, untuk petunjuk penggunaan aplikasi ini berisi tentang apa itu aplikasi Koperasi Lydia, langkah-langkah penggunaan dari aplikasi Koperasi Lydia, serta fungsi-fungsi dari setiap tombol, menu, ataupun fitur-fitur yang ada pada Koperasi Lydia. Kita close. Untuk menu toolbar 4 ini hampir sama seperti menu 4 master transaksi, laporan, utility, serta bantuan. Serta untuk menu icon ini hampir sama seperti master transaksi, laporan, utility, dan bantuan. Apabila kita klik 2 kali, maka akan muncul formnya. Fungsinya adalah untuk memudahkan penggunanya dalam membuka suatu form ataupun suatu informasi. Mungkin seperti itu penjelasan dari saya mengenai penggunaan rekayasa aplikasi Point of Sales atau POS Koperasi Lydia. Nantikan update-update terbaru mengenai rekayasa aplikasi Point of Sales yang lainnya.
Apabila terdapat pertanyaan, teman-teman bisa mengajukan pertanyaan pada kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.